Hai, video ini dibuat untuk menjawab pertanyaan perbedaan antara robot vacuum cleaner murah di bawah 500.000 dengan robot vacuum cleaner yang proper. Robot vacuum cleaner yang proper itu sebenarnya di atas 1 juta biasanya sudah cukup proper. Hanya fiturnya saja yang berbeda dengan robot seperti ini. Robot yang harga ada 2 jutaan, ada 3 jutaan. Tapi untuk yang harga di bawah 500.000 atau di bawah 1 juta mungkin harus dites lagi apa aja fitur dan kekurangannya. Karena untuk robot vacuum cleaner yang lebih murah, yang ini yang 500.000, tepatnya kamu bisa dapetin di marketplace itu seharga 200 ribuan, ada yang 300 ribu untuk sebuah unit robot vacuum cleaner. Yang ini didapat dengan harga 200 ribuan pada saat saya membeli. Kamu bisa lihat dari build quality robot itu sendiri. Ini glossy ya, jadi memantul cahaya pantulan dari atas. Sementara ini doff. Untuk build quality ini sangat ringan. Robot vacuum cleaner yang Onyx beratnya 575 gram, bahkan di bawah 1 kilo. Sementara untuk Mamibot beratnya 2390 gram. Ini udah kita timbang langsung. Jadi beratnya hampir 5 kali lipat antara yang murah dengan yang mahal. Kalau untuk kerapihan yang lainnya, ini semacam kayak plastik aja, semuanya ringan dan terkesan ringkih. Kalau yang ini memang dibuat dengan rapi, memang sudah dikhususkan bahannya yang lebih sturdy dibanding robot vacuum cleaner yang murah. Kemudian yang kedua, kalau kamu beli robot vacuum cleaner murah, itu biasanya nanti dikasih tahu vacuum powernya berapa, tapi kamu jangan terlalu berharap banyak. Misalkan vacuum power dikasih tahu 1800 PA. Ini yang punya Onyx dan Mamibot itu sama speknya, secara spek untuk vacuum powernya. Sementara hasilnya tidak bisa dipertanggungjawabkan untuk vacuum power. Biasanya robot vacuum cleaner yang murah itu hanya bisa menyedot debu-debu yang halus. Karena kita lihat bagian bawahnya, lubang penyedotnya itu hanya sekecil ini. Yang lainnya hanya hiasan. Ini untuk menempelkan kain microfibernya, kain pel yang hanya segini aja tempat tempelannya. Kita lihat yang untuk Mamibot atau bisa robot vacuum cleaner lain seperti Kurumi, ada yang harga 1 jutaan. Dia lubang untuk pemasukan kotorannya itu, lubang suctionnya bisa selebar ini, bandingkan dengan ini. Jadi untuk lubang sekecil ini kamu nggak bisa nyedot rambut, nggak akan bisa nyedot rambut atau kotoran-kotoran yang besar. Kita lihat perbandingan side brushnya. Side brushnya juga berbeda jauh ukurannya ya. Walaupun ini ada 5 sikat gitu, tapi ukurannya jauh berbeda dan ini bahannya plastik. Kalau ini rubber. Kita lihat ukuran rodanya. Ini masuk ke build quality sebenarnya. Kalau rodanya untuk yang proper biasanya besar seperti ini. Untuk harga 1 jutaan ke atas tuh rodanya sudah cukup proper. Sementara kalau yang murah di bawah 500.000 rodanya sangat kecil. Selain itu tidak ada pernya, jadi dia tidak bisa naik ke manjat gitu ya.
Walaupun di spek tulisannya bisa manjat ke keset, kenyataannya tidak bisa. Untuk baterai bisa dilihat juga, baterainya ini tempat baterainya yang harga proper, yang ini baterainya hanya segini, kecil, walaupun secara spek disebut baterainya besar. Roda depan juga tidak begitu kokoh, rodanya sekecil ini nih sebenarnya rodanya ini, dan yang proper rodanya besar, juga putarannya lancar, seperti itu. Yang ketiga, yang pasti tidak kamu dapatkan dari robot vacuum cleaner yang murah, itu biasanya after sale service yang mungkin tidak akan sebaik robot vacuum cleaner yang proper. Karena meskipun digaransi, ini sebenarnya digaransi oleh seller selama 12 bulan. Tapi sampai saat ini saya belum bisa klaim garansi untuk produk yang satu ini. Gitu, karena di service centernya atau mungkin di penjualnya itu belum masuk lagi stok barangnya, pada akhirnya saya harus menunggu. Kemudian selain itu mungkin ketahanan dari baterainya sendiri kurang. Selain itu spare partnya juga tidak ada yang menjual, jadi kamu harus siap apabila rusak atau selesai masa garansinya, maka produk yang kamu beli itu tidak akan bisa digunakan lagi karena tidak ada spare partnya. Tapi mengingat harganya murah, baiklah, kamu harus siap untuk membuang produk ini apabila ada spare part yang rusak karena tidak bisa dibeli di service center. Kemudian kita bisa lihat tabungnya untuk robot yang murah seperti ini aja, dia tidak punya filter, tabungnya sangat kecil, filternya hanya filter kasa aja yang mudah robek. Sementara untuk robot yang proper tabungnya besar, biasanya sekitar 400 mili, ada yang 300 mili tergantung harga. Terus filternya itu biasanya berlapis-lapis dan pasti ada HEPA filternya seperti ini. Oh, HEPA filter tuh udah pasti ada. Itu yang mengenai spek yang berbeda dari robot yang murah maupun yang mahal. Kemudian daya tampungnya itu udah pasti berbeda. Daya tampung dari kapasitasnya yang tadi. Kemudian sensornya dari robot ini tidak ada sensor infrared, entah sensornya itu dari mana, tapi yang jelas kalau dia nabrak dia akan maju mundur. Kemungkinan sensornya ada di bagian bawah karena dia diklaim tidak bisa jatuh gitu, tapi tidak terlihat ada sensor. Sementara kalau untuk robot yang proper, minimal sensornya ada gyroscope-nya, dia berada di bagian depan robot. Selain itu, ini nih sensornya ada di bagian sini. Selain itu ada bumpernya juga, jadi kalau nabrak nggak akan merusak robot lebih cepat gitu. Ini ada bumper. Kemudian perbedaannya ada pada main brush. Kalau di robot vacuum cleaner yang proper ada main brushnya seperti ini main brush sikat utama. Kalau yang robot ini tidak ada main brush, hanya ada lubang suction aja yang langsung menyatu ke dustbin. Sudah pasti tidak ada remote kontrolnya untuk robot di bawah 500.000, sehingga cara menyalakan dan mematikan hanya dari sini, tidak ada mode-mode apapun. Untuk mode pembersihan juga tidak ada scheduling maupun timer. Tidak ada docking juga ya untuk
robot yang murah. Sementara kalau ini semuanya ada remote control, bisa diakses dari wifi juga kalau untuk yang harga 3 jutaan range-nya. Tapi yang di atas 1 juta pun sudah oke, karena sudah ada remote controlnya. Tapi kalau untuk yang ini nggak ada remote. Kemudian tidak ada docking, sehingga robot vacuum cleaner ini harus kamu matikan manual sebelum baterainya habis. Menurut info dari seller, baterainya tidak boleh habis total karena nanti tidak bisa dibetulkan lagi, baterainya akan drop, tidak bisa dicas lagi. Jadi kamu harus tungguin sampai dia melemah baru matiin sendiri baterainya. Kemudian fitur ngepelnya hanya dengan velcro ini aja, ditempel seadanya, tidak ada tangki air. Sementara untuk yang model ini tangki airnya di sini juga bisa diganti. Lalu lupakan fitur-fitur seperti ini atau fitur-fitur lainnya, tidak ada di robot vacuum cleaner murah. Yang intinya dari kesemuanya itu, robot vacuum cleaner yang murah kalau kamu beruntung, dia masih bisa menyedot debu-debu yang sangat kecil, yang sangat halus, tapi tidak bisa menyedot rambut, tidak bisa menyedot kotoran besar seperti kacang-kacangan atau selain debu halus lah intinya. Dan daya pakainya hanya di sekitar kamar saat kamu ada di ruangan. Sedangkan robot vacuum cleaner yang ini yang benar, yang full size lah ibarat. Kalau kamu benar-benar butuh robot vacuum cleaner untuk rumah tangga, lebih baik beli yang proper, yang di atas 1 juta. Mungkin nanti kita bisa review yang harga 1 jutaan. Namun sekarang belum ada. Tapi kalau misalkan kamu pengen punyaan aja, pengen tahu robot seperti apa, atau buat kamar aja yang ukuran maksimal 3x3, bisa pakai yang ini. Tapi jangan berharap banyak. Paling untuk membersihkan kolong tempat tidur, tapi itu juga tidak akan terlalu bersih karena dia jalannya itu acak aja, tidak sesuai pattern, jadi nggak akan sebersih yang sudah berfitur. Oke, sekian. Kalau kamu ada yang mau ditanyain, bisa komen di bawah, dan jangan lupa untuk subscribe karena akan ada review-review lainnya. See you on next video.